Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kembali lagi bersama kakak Rika Yuwanasari yang pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan konsep keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat gen, jenis, dan ekosistemnya. Sebelum kita masuk kepada tingkatan keanekaragaman hayati, tahukah adik-adik sekalian apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati pada makhluk hidup ini menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan gen, yang kedua tingkatan spesies atau jenis, yang ketiga tingkatan ekosistem. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Kalau ngomongin tingkat gen, berarti kita akan membandingkan keanekaragaman dalam satu spesies yang sama dong. Nah, kenapa dikatakan beraneka ragam? Ya, karena memiliki gen yang berbeda, yang artinya mereka memiliki variasi. Nah, dapat kita lihat pada contohnya adalah bunga mawar, yang mana bunga mawar ini memiliki warna-warna yang cukup variasi. Ada warna putih, kemudian ada bunga mawar berwarna merah, kemudian ada bunga mawar berwarna kuning. Nah, contoh lainnya dapat kita lihat pada manusia. Nah, kita ini kan merupakan satu spesies yang sama kan? Tetapi kenapa kita memiliki perbedaan? Ya. Nah, perbedaan itu dapat kita lihat pada warna kulit kita, kemudian pada warna rambut, kemudian dari bentuk wajah, hidung, warna mata, dan lain sebagainya. Kedua, keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis berarti ini sudah dalam genus yang sama atau dalam satu famili yang sama. Nah, untuk keanekaragaman spesies kita lebih mudah mengamati dengan cara melihat ciri daripada morfologinya, fisiologinya, dan juga anatominya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis ini dapat kita lihat pada keluarga Felidae atau kucing-kucingan. Nah, ini dapat berupa kucing rumahan, harimau, singa, macan, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Palmae, kelompok palem-paleman, yaitu kelompok kelapa, aren, lontar, pinang, dan lain sebagainya. Ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati ini terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis sehingga mempengaruhi perbedaan iklim seperti curah hujan, intensitas cahaya, temperatur, dan lamanya penyinaran. Ekosistem sendiri terdiri dari ekosistem darat dan perairan yang memiliki flora dan fauna yang berbeda. Nah, dilihat dari ekosistemnya tentu memiliki komponen abiotik dan biotik. Nah, di sini sudah ada terjadinya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Yang pertama di darat, ada sabana. Sabana ini didominasi oleh rumput dan hanya ada beberapa pohon yang bisa dijumpai di wilayah tersebut, dan umumnya hanya ada di wilayah tropis. Kemudian gurun memiliki temperatur udara yang cukup ekstrim. Hanya beberapa organisme yang dapat hidup di sana. Contohnya adalah flora kaktus. Kemudian hutan hujan tropis yang pada umumnya banyak kita jumpai di wilayah-wilayah tropis, dan umumnya hutan ini didominasi oleh tumbuhan yang beraneka ragam. Terakhir yaitu ekosistem pada perairan. Nah, ekosistem perairan ini dibagi menjadi 2, ada air tawar dan air laut. Air tawar contohnya ada danau, sungai, rawa. Dan air laut ada pasir pantai, terumbu karang, dan laut dalam. Nah, cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kakak terkait dengan konsep keanekaragaman hayati pada tingkatan gen, jenis, dan ekosistem. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kakak ucapkan terima kasih dan kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.